Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur SSC, kini waktunya kita membahas strategi kedua Sun Tzu, mengepung Wei, melemahkan Zhou. Jadi dulur-dulur, perlu dipahami bahwa pada zaman periode musim semi dan musim gugur serta periode negara berperang pada saat itu sekitar 700, 500 sampai 300-an tahun sebelum Masehi di Tiongkok, itu terjadi peperangan yang tiada henti antar berbagai negara yang ada pada saat itu. Dan di antara beberapa negara tersebut yang persaingannya sangat sengit dan memiliki kekuatan militer yang sama-sama kuat adalah negara Qin dan negara Zhou. Persaingan antara kedua negara ini sangat tajam, sangat keras. Peperangan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti, saling mengalahkan satu sama lain. Pada saat bersamaan, negara-negara lain seperti negara Chu, negara Wei, negara Yan, negara Han, itu juga saling mengintip kelemahan masing-masing. Dan terutama sekali, mereka selalu mewaspadai setiap gerakan, setiap dinamika yang terjadi dalam peperangan antara negara Zhou dan negara Qin. Nah, strategi bagaimana mengepung Wei dan melemahkan Zhou ini sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat lazim dan sering terjadi di antara berbagai negara yang tengah berperang pada saat itu. Satu dengan yang lain saling menyerang, saling mengepung, yang sesungguhnya tujuan utamanya adalah untuk melemahkan negara lain. Jadi kelihatannya menyerang negara A, tapi sesungguhnya tujuan utamanya adalah melemahkan negara B. Negara Qin paling sering menggunakan strategi ini. Maka kemudian oleh Sun Tzu, nama strategi yang kedua ini diberi nama tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu mengepung Wei, melemahkan Zhou. Kenapa harus mengepung Wei untuk melemahkan Zhou? Karena ketika harus berhadapan secara langsung dengan negara Zhou yang memiliki kekuatan militer dan sumber daya yang nyaris seimbang, itu sangat melelahkan, sangat menguras energi, dan tentu saja memerlukan biaya besar, waktu panjang, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kemudian negara Qin menyusun strategi bagaimana bisa melemahkan Zhou tanpa langsung berhadapan dengan Zhou. Maka salah satu titik lemah dari negara Zhou adalah dia sangat bergantung kepada negara Wei, terutama dalam hal pasokan produk-produk perdagangan. Apakah itu produk-produk pertanian ataupun produk-produk kain atau pakaian. Negara Zhou secara ekonomi sangat bergantung kepada negara Wei, terutama dari sisi perdagangan dan ekonomi. Maka negara Qin menganggap bahwa inilah titik lemah dari negara Zhou, salah satu titik lemah dari negara Zhou. Kalau Wei dikepung, kalau Wei dikalahkan, kalau Wei dihancurkan, maka pasti itu akan berdampak pada proses perdagangan sekaligus dinamika ekonomi antara Wei dan Zhou, dan itu tentu akan berpengaruh besar pada pasokan sandang pangan Zhou yang sangat tergantung kepada Wei.
Jadi dulur-dulur, prinsip dasar, prinsip utama dari strategi mengepung W melemahkan Zhou ini adalah bahwa setiap musuh itu pasti memiliki kelemahan. Sebetapa kuat apapun, sekuat apapun musuh, dia pasti memiliki kelemahan. Maka yang terpenting adalah bagaimana bisa mencari sekaligus menemukan kelemahan itu. Begitu kelemahan itu ditemukan, maka menyerang kelemahannya itulah sama saja melemahkan negara yang menjadi musuh. Dalam konteks politik elektoral Indonesia seperti sekarang ini, apalagi mendekati pemilu hajatan besar, pemilu 2024, strategi ini tentu juga lazim digunakan oleh para politisi kita, para partai politik di negara kita. Bagaimana mereka saling mengintip kekuatan antar parpol, bagaimana mereka mengintip kekuatan antar caleg, bagaimana mereka mengintip kekuatan antar capres, bagaimana mereka mencari kelemahan-kelemahan musuhnya dan pada akhirnya menyerang kelemahan itu untuk melemahkan musuhnya. Kita tahu bagaimana tiada henti Anies terus diserang terkait dengan berbagai kebijakannya dalam memimpin Jakarta, yang dalam hal-hal tertentu, dalam titik-titik tertentu itu bisa menjadi kelemahannya karena tidak bisa berlangsung dengan optimal. Pada musim hujan seperti ini, ketika Jakarta terus dilanda banjir, itu adalah salah satu kelemahan yang menjadi entitas yang terus dikepung oleh musuh-musuh Anies untuk melemahkan Anies. Demikian juga Ganjar Pranowo diserang habis-habisan persoalan rob di Pantura, karena Pantura Jawa Tengah, terutama Semarang ke timur, itu seringkali menjadi titik lemah dari Ganjar Pranowo. Dan berbagai fenomena sering kita jumpai, bahkan sampai pada persoalan-persoalan yang tidak terduga, persoalan-persoalan sepele, persoalan-persoalan yang terkait dengan moral, yang terkait dengan hukum, itu seringkali dijadikan titik lemah bagi musuh untuk menyerang. Mengepung W, mengalahkan atau melemahkan Zhou. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.